Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Hairani Siregar dari kelas PMIA. Di sini saya akan mengerjakan tugas PPT hadis yang berjudul memperkenalkan hadis di zaman Rasulullah SAW dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Pertama, definisi hadis. Al-Jadid, Al-Karib, Al-Khobar adalah sesuatu yang disandarkan atau idofah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan atau qauli, perbuatan atau li, ketetapan atau takri dan sebagainya. Contohnya kelahiran, tempat tinggal, silsilah, sejarah, cita-cita dan lain-lain. Yang kedua, pendapat lain tentang hadis. Pendapat lain mengatakan hadis bukan saja yang idofah untuk Nabi, tapi juga yang idofah untuk sahabat dan tabi'in. Bahkan sesuatu yang idofah kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebut hadis, yakni hadis qudsi atau lapasnya dari Nabi sedang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu hadis, sesuatu yang idofah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in juga disebut hadis, yakni hadis maudhu atau hadis palsu yang sebenarnya bukan hadis. Yang selanjutnya, teks hadis. Teks hadis dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk qauli, fi'il, takriri, kauni, dan hammi, dan bentuk idofah yaitu qudsi, marfu, mauquf, maktu, dan maudhu. Selanjutnya, teks hadis dari segi idofah. Pertama, qudsi, idofah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marfu, idofah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mauquf, idofah kepada sahabat. Yang ketiga, maktu, idofah kepada tabi'in. Yang kelima, maudhu, idofah kepada pemalsu hadis. Selanjutnya, sunnah. Sunnah sama dengan hadis, namun antara hadis dan sunnah dapat dibedakan dalam hal bahwa hadis konotasinya sebagai peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun hanya sekali saja beliau mengucapkannya atau mengerjakannya, dan meskipun diriwayatkan oleh orang seorang saja. Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilaksanakan Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus, dinukilkan dari masa ke masa dengan jalan mutawatir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya beserta para sahabat, kemudian oleh para tabi'in, dan seterusnya oleh generasi demi generasi sampai pada masa berikutnya menjadi pranata dalam kehidupan muslim. Selanjutnya, khobar dan atsor. Khobar adalah suatu berita atau warta, baik dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat maupun dari tabi'in. Atsor secara bahasa ialah bekas. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa atsor dimaksudkan kepada yang diterima dari sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Maka muncul istilah hadis marfu, mauquf, maktu, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi PPT hadis saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.